Shalom, selamat pagi keluarga Rehat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Maret 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat menikmati hari yang baru pagi ini. Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti. Melalui putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1-16, dengan perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jangan mau dikalahkan amarahmu, dan toloiko kasengkeanmu. Kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadikannya marah. Pengendalian diri itu sangatlah penting. Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah. Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani.
sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik, lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel sementara Kain tidak diindahkannya karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah. Dosa sedang mengintimidasi dirinya dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya, tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan. Walau demikian, Tuhan tetap peduli kepadanya. Begitu banyak efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasihatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu kendalikanlah amarahmu sebelum amarahmu itu membuat kita menyesal. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembacaan firman-Mu pagi ini. Kami berterima kasih karena masih diizinkan untuk membaca sebagian dari firman ini. Biarlah firman yang kami baca bisa membuat kami menjadi manusia yang bisa menahan diri dari emosi, amarah, hujatan yang keluar dari mulut kami, dan sebagainya yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami, suami, saudara, dan saudari kami yang membutuhkan lawat-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau lawat mereka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta dan keluarga, kiranya Engkau Bapa selalu memberkati dalam pelayanannya di Jemaat Tangerang, juga bersama dengan para majelis. Kami berdoa juga Bapa untuk lingkungan tempat tinggal kami, tempat kerja kami, juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar selalu Engkau jagakan dari berbagai bahaya yang kami tidak tahu datangnya. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan permohonan kami. Inilah doa kami Bapa pagi ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian rehat pagi ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.